Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Kirana. Usianya baru 12 tahun, namun hidup telah memberinya luka yang dalam. Ia tinggal bersama bibinya yang kasar dan dingin, lebih menganggap Kirana sebagai beban daripada keluarga. Pada suatu sore yang mendung, Kirana duduk sendirian di belakang rumah. Matanya yang lelah menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Angin membawa harum tanah basah, dan di sanalah ia melihatnya seekor kupu-kupu hitam besar. Tak seperti kupu-kupu lain yang pernah ia lihat. Sayapnya mengilap keunguan dan gerakannya seperti menari di udara, memanggil Kirana dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Tanpa sadar, Kirana bangkit dan mengikuti kupu-kupu itu. Ia menyeberangi ladang, menyusuri jalan setapak kecil, lalu masuk ke hutan yang perlahan menjadi semakin gelap. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga bisu, dan suara hutan perlahan menelan suara dunia luar. Kupu-kupu itu terus terbang, tak pernah terlalu jauh, seolah tahu seberapa cepat Kirana bisa berjalan. Gadis itu tak merasa takut, hanya penasaran dan entah kenapa juga merasa tenang. Setelah berjalan cukup jauh, Kirana tiba di sebuah celah batu besar yang tertutup lumut. Kupu-kupu hitam itu masuk ke dalamnya. Dengan ragu, Kirana ikut menyusup ke dalam celah itu. Di sisi lain, ia menemukan hal yang tak pernah ia bayangkan, sebuah hutan lain. Namun, bukan seperti hutan biasa. Pohonnya bersinar lembut, kabut keemasan menyelimuti tanah, dan suara-suara aneh berbisik di antara dedaunan. Dunia itu terasa hidup, bukan hanya alamnya, tapi sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Kirana menyadari bahwa ia telah menyeberang ke dunia lain. Dunia yang tidak mengenal waktu, dunia yang mungkin hanya ada dalam cerita dongeng. Kirana melangkah pelan, dan kupu-kupu hitam itu kini hinggap di bahunya, seolah menjadi penuntun sekaligus pelindung. Tapi belum jauh ia berjalan, sebuah suara tiba-tiba menyapanya dari balik kabut. "Kau manusia pertama yang datang ke sini sejak bertahun-tahun. Apa yang kau cari, anak yatim?" Suara itu lembut, namun penuh kuasa, datang dari sosok berjubah kabut, berdiri di antara akar pohon yang menggeliat seperti ular. Kirana menelan ludah, berusaha menjawab meski bibirnya sedikit gemetar. Aku tidak tahu," ujar Kirana. "Aku hanya mengikuti kupu-kupu itu. Rasanya seperti aku harus datang ke sini." Sosok berjubah kabut itu mendekat perlahan. Wajahnya tak terlihat, hanya kabut pekat yang membentuk siluet samar. Namun tatapan matanya terasa menembus hati. "Dunia ini tidak memilih siapa saja yang masuk, Kirana," katanya, menyebut nama gadis itu meski belum pernah mendengarnya. "Tapi jika kau sudah sampai di sini, berarti ada sesuatu yang sedang mencari dirimu." Kirana menunduk. Di dadanya ada campuran rasa takut, penasaran, dan harapan. Dunia nyata tak pernah memperlakukannya dengan ramah. Tapi di sini, di dunia aneh ini, ada sesuatu yang terasa hangat, familiar, meski asing. "Lalu, apa yang harus aku lakukan di sini?" tanyanya. Sosok kabut itu tak menjawab segera. Ia justru menunjuk ke arah sungai kecil yang airnya berwarna perak mengalir di balik semak. "Ikuti aliran sungai itu. Di ujungnya, kau akan menemukan sebuah cermin. Tapi berhati-hatilah, cermin itu tidak hanya memantulkan wajahmu, tapi juga isi hatimu." Kirana mengangguk pelan, lalu melangkah menuju sungai. Kupu-kupu hitam tetap bertengger di bahunya. Sepanjang jalan, suara-suara aneh terdengar dari pepohonan, tawa kecil, bisikan, bahkan nyanyian yang hanya bisa didengar oleh hati yang patah. Air sungai yang mengalir tenang menciptakan cahaya lembut di sekitarnya. Ikan-ikan berwarna biru terang berenang tanpa suara. Tanaman merunduk saat Kirana lewat, seolah memberi jalan. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa dunia ini bukan hanya tempat asing, tapi tempat yang menyimpan rahasia tentang dirinya. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah dataran rendah yang dikelilingi akar-akar pohon menggantung. Di tengahnya berdiri sebuah cermin besar, tanpa bingkai, mengambang di udara beberapa jengkal dari tanah. Cermin itu bergetar halus saat Kirana mendekat. Bayangan dirinya perlahan berubah. Wajahnya tetap sama, tapi di matanya terpancar cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu, bayangan itu mulai bergerak sendiri, tersenyum, dan berkata dengan suara yang sama dengan suara Kirana sendiri. "Aku tahu siapa kau sebenarnya dan kenapa kau dipanggil ke sini. Dunia ini adalah bagian darimu, Kirana, dan ayah ibumu.
Mereka meninggalkan warisan yang tak bisa kau bayangkan. Kirana terdiam. Suara di cermin melanjutkan. Tapi sebelum kau bisa tahu semuanya, kau harus melewati 3 gerbang. Setiap gerbang menyimpan ingatan, ketakutan, dan kebenaran. Jika kau siap, maka perjalanan dimulai sekarang. Dan di hadapan Kirana, kabut terbelah, memperlihatkan jalan pertama yang dipenuhi cahaya merah dan suara-suara dari masa kecilnya. Kirana menarik napas dalam, lalu melangkah maju. Kirana melangkah ke dalam kabut merah, di mana suara masa kecilnya tawa, tangis, dan panggilan lembut ibunya menggema seperti gema dari dunia yang telah lama hilang. Di gerbang pertama, ia dihadapkan pada kenangan pahit, malam ketika orang tuanya pergi untuk selamanya. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia merangkul bayangan itu, menerima rasa sakitnya, dan perlahan gerbang itu menghilang, meninggalkan cahaya lembut di dadanya. Di gerbang kedua, ia berhadapan dengan ketakutan kesepian, penolakan, dan amarah yang tumbuh karena perlakuan buruk bibinya. Tapi Kirana tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia menatap matanya sendiri di dalam bayangan. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, "Aku pantas dicintai." Gerbang ketiga memperlihatkan kebenaran bahwa orang tuanya adalah penjaga antara dua dunia manusia dan dunia gaib ini. Mereka mengorbankan hidupnya untuk menyegel celah yang kini terbuka kembali karena Kirana. Dan kini, darah penjaga mengalir dalam dirinya. Ia adalah penerus mereka. Saat semua gerbang telah dilewati, dunia gaib menyambutnya. Pohon-pohon berbisik dalam bahasa kuno, sungai berkilau seperti perak cair, dan kupu-kupu hitam yang menuntunnya kini berubah menjadi sosok perempuan bercahaya yang tak asing. Wajahnya lembut, dan matanya, mata yang sama dengan milik Kirana. "Ibu," bisik Kirana. Sosok itu mengangguk, tersenyum, dan perlahan memudar, meninggalkan sebuah kalung berbentuk kupu-kupu hitam di tangan Kirana. Dunia gaib mulai meredup, membuka jalan kembali ke dunia nyata. Kirana berdiri di tepi hutan. Pagi telah datang, tapi kini ia bukan gadis kecil yang sama. Ia kembali dengan hati yang utuh, membawa kekuatan dan rahasia yang tak bisa dilihat mata biasa. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama. Dunia gaib telah menanamkan benih di dalam dirinya, benih keberanian, cinta, dan cahaya. Dan setiap kali angin bertiup pelan, Kirana bisa merasakan bisikan lembut dari dunia yang pernah ia datangi, seolah berkata, "Kau tidak sendiri lagi."